Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, boleh nggak aku ngobrol sama ibu? Boleh nggak sini duduk dekat ibu? Berhubung kakak sudah mau lulus, bolehkah kakak kuliah di ITB, Bu? Alasan kamu mau masuk UTB apa kak? Karena kakak sudah niat dari awal ingin kuliah di ITB. Ibu sama ayah sebenarnya udah punya rencana mau masukin kamu ke UIN kak. Kenapa kakak harus kuliah di UIN? Padahal keinginan kakak kuliah di ITB. Terus banget nih lagi ngomongin apa? Ini si kakak cerita kalau mau masuk ITB. Tapi kan ayah sama ibu udah punya rencana mau masukin kakak ke UIN. Ya gimana ya? Ayah sama ibu nggak bilang dari awal kalau ingin memasukkan kakak ke UIN. Ayah, ibu, kakak, sekarang udah waktunya kita sholat maghrib. Oh iya benar kata Adik. Mungkin kita sholat. Kakak, ayah mau ngobrol sebentar boleh? Boleh, masuk aja dah. Tadi kakak cerita sama bunda kalau kakak ingin kuliah di ITB, tapi ayah sama ibu udah merencanakan kakak kuliah di UIN. Apakah benar itu ya? Benar kak, tujuan ayah sama ibu masukin kakak ke UIN biar kakak bisa menerapkan ajaran agama Islam. Jadi harapan ayah sama ibu, kakak bisa ngerti biar kakak itu juga bisa menerapkan kebaikan itu. Baik ya, coba kakak bisa menerima keputusan ayah dan ibu. Kasih ya kak udah mau menerima keputusan ayah sama ibu. Maaf karena keputusan ayah sama ibu jadi ngambat keinginan kakak buat masuk ke ITB. Setelah ini ayah mengurus berkas-berkas kakak buat masuk ke UIN. Baik ya, kakak capek, mas istirahat dulu. Oh yaudah, selamat istirahat ya kak. Ya, ya. Bu, izin berangkat dulu ya. Doain kakak semoga lancar dan sukses ke depannya. Hati-hati ya kak, jangan lupa dijaga kesehatannya. Ibu selalu doain yang terbaik buat kakak dari rumah. Kakak hati-hati ya, jangan jalan-jalan sama temennya. Iya, Dek. Kakak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada akhirnya, Alif pun memilih untuk mengikuti keinginan ayah dan ibu. Entahlah, bagaimana kehidupan pesantren yang akan ia jalani ke depannya. Semoga harapan baik selalu mendampinginya. Liz, kamu ada lihat uang aku yang hilang nggak? Waduh, kurang tahu, Chen. Tapi akhir-akhir ini lemari aku sering berantakan loh. Loh, kok kamu nuduh aku? Ya enggak, kan yang satu kamar sama aku cuma kamu. Tapi kan kamu bilang gitu. Secara aku nggak langsung kamu nuduh aku. Aku nggak bermaksud nuduh kamu. Ya udah, aku cek CCTV aja biar tahu siapa yang ngelakuin ini. Guys, kalian tahu nggak? Aku baru dapat hadiah. Hadiah apa tuh, Sal? Lihat nih, boneka dong. Wah, bagus banget. Iya. Dari mana tuh? Bahagia banget. Dari cowokku lah. Loh, emang pesantren ini diperbolehkan pacaran ya? Gak apa-apa kali, kan gak ketahuan juga. Lagian juga aku kalau ketemu juga diam-diam sama si Alif. Ya udah sih, aku sih nggak mau ikut-ikutan, terserah. Ya oke. Assalamualaikum Ustazah. Apakah Naila bisa bicara dengan Ustazah sebentar? Waalaikumsalam, Naila. Boleh, silakan duduk. Nah, jadi gini Ustazah,
Semalam kan Salsa cerita kalau dia menerima hadiah dari sang pacarnya. Terus pesantren kita kan nggak diperbolehkan untuk berpacaran. Nah, jadi gimana Ustazah? Astagfirullahaladzim, Naila, kamu jangan menuduh seperti itu. Apa kamu ada buktinya? Nah, Ustazah, di perbatasan putra dan putri kan ada CCTV tuh di sana. Nah, kita cek dulu gimana. Ya udah, boleh. Ayo kita cek dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nak Jenderal. Ada apa? Silahkan masuk dulu. Ustadz, boleh deh saya melihat rekaman CCTV yang ada di kamar saya? Boleh? Emang ada apa? Di kamar kamu terjadi sesuatu apa? Jadi begini Pak Ustadz, kemarin lemari saya berantakan. Lalu saya cek tas saya takut ada yang hilang, ternyata beneran ada yang hilang. Terus saya tanya sama teman saya yang sekamar, dia jawab tidak tahu. Nah, saya berencana buat lihat CCTV biar tahu kepastiannya. Malah seperti itu tak kejadian. Baiklah Nak Jenderal, kita lihat di CCTV ya. Baik Pak. Astagfirullahaladzim. Alif, aku nggak nyangka kalau kamu yang ngambil uangku. Aku harus ketemu Alif. Kurang ajar banget dia. Dia bilang nggak tahu apa-apa. Sudah Nak Jenderal. Kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Besok kita temui ya Nak Jenderal. Tapi dengan satu syarat. Jangan berkata. Baik Pak. Astagfirullahaladzim. Tuh kan Ustazah, benar apa kata saya kalau mereka pacaran diem-diem? Iya, Naila, kamu benar. Nanti saya akan menemui Salsa dan besok saya akan bertemu dengan pihak pesantren putra untuk menindaklanjuti kejadian ini. Mereka harus disidang karena mereka telah melanggar aturan pesantren. Sebelumnya, terima kasih telah memberitahu saya. Jika kamu tidak memberitahu saya, mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Sama-sama Ustazah, saya melakukan ini demi kebaikan kita semua. Bagaimana ini Ustaz? Apa yang saya lakukan terhadap kedua santri tersebut? Gimana ya saya? Perilaku mereka itu sudah benar-benar menyimpang dengan aturan yang sudah berlaku. Kita harus adil dan bijaksana ketika mengambil keputusan untuk menangani kasus ini. Sebaiknya kita melakukan sidang setuju antara Alif dan Salsa, supaya kita tahu apa alasan mereka telah melakukan itu. Kalau itu memang jalan satu-satunya, harus kita lakukan. Besok kita panggil kuasa kemari, saya juga memanggil Alif untuk datang kemari. Baik Ustaz, kalau saya ingin pamit karena ingin mengecek anak-anak apakah sudah selanjutnya. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Ustazah sudah membantu saya untuk menangani kasus ini. Baik, kalau begitu saya izin pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam Ustazah. Ada apa ya? Salsa bisa ikut Ustazah sebentar ke ruang pengurus, ada yang Ustaz dan Ustazah ingin bicarain. Oh iya Ustazah, boleh siap-siap dulu nggak? Boleh, kalau begitu Ustazah tunggu di ruang pengurus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam Ustadz, ada apa ya? Ustadz sama Ustazah mau ngomong sama kamu. Baik Ustadz, saya siap-siap dulu ya. Ya, Ustadz tunggu di kantor pengurus ya. Baik Ustadz. Ya, terima kasih. Oh iya, satu lagi Nak Alif. Apa benar Nak Alif mencuri uang Nak Jenderal? Benar Ustadz, saat itu saya benar-benar tidak mencari uang untuk sekedar memberikan salsa kado. Jadi saya mengambil dari lemari Jenderal waktu Jenderal tertidur lelap. Kenapa kamu melakukan itu? Kalau nggak ada uang kan harusnya kamu nggak usah repot-repot. Aku hanya ingin memberikan sedikit hadiah untuk kamu. Sudah, lebih baik sekarang Nak Alif menemui Nak Jenderal untuk minta maaf.
atas kesalahan yang telah Nak Alif lakukan kepada Nak Jendra. Baik Ustaz, saya akan menghubungi Jendra dan mengganti uang kepada Jendra Ustaz. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Saya juga minta maaf Ustaz dan saya juga tidak akan mengulanginya lagi. Sudah, tidak apa-apa, Alif, Ustazah. Dengan kalian berkata sebenarnya kepada kami adalah sebuah hal yang baru. Kami tidak akan menghukum kalian, tapi kami akan memberikan sanksi bagi kalian dengan menuliskan 3 halaman yang tertulis, saya bersedia menaati seluruh peraturan yang ada di pesantren dan menjalankan perbuatan baik selama di pesantren. Jadi masalah ini sudah clear ya sana. Lain kali jangan diulangin ya. Ya Ustaz, kami mengaku salah. Tidak mengulangi lagi. Perlu digarisbawahi bahwa adanya peraturan itu harus ditaati, dan setiap peraturan itu dibalik peraturan itu pasti ada hukumannya. Tujuannya apa? Hanya untuk meningkatkan kualitas kalian semua itu lebih baik daripada sebelum masuk ke pesantren. Ya Ustaz, kami izin permisi terlebih dahulu. Silakan Kak Alif, Kak Sasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati yang saya cintai dan saya sayangi, saya akan menyampaikan bahwa mencari ilmu itu tergolong ke dalam bentuk amalan yang tidak akan terputus. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min talatatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang mana artinya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 amal, yaitu yang pertama sedekah jariah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Mencari ilmu itu tergolong dalam bentuk amalan yang tidak terputus, seperti yang dikatakan hadis riwayat Muslim tadi. Sejalan dengan anjuran mencari ilmu pengetahuan, mulai dari bagian dari bunayan sampai hilang lahat, jadi amalan ini perlu dilakukan sepanjang hidup. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, yaitu tolabul ilmu faridatan ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, baik laki-laki ataupun perempuan, mulai dari kandungan seorang ibu sampai dia masuk ke liang lahat. Seperti kita ketahui bahwa pacaran saat ini pada zaman ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan anak-anak zaman sekarang. Hal ini merupakan pendapat yang salah sampai melakukan hal yang namanya zina, yang berbau zina. Jadi kami hanya berhubungan lewat media sosial untuk zaman sekarang. Yang namanya pacaran itu udah dekat sama yang namanya zina. Seperti firman-Nya Allah dalam surat Al-Isra yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Perlu digarisbawahi, jangan sampai ada yang pacaran, khususnya di pondok kita ini anak-anak. Kecuali di pondok ini terhindar yang namanya zina. Amin. Sekian ceramah dari saya. Tolong diamalkan apa yang saya sampaikan, karena itu penting sekali untuk kalian semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, bersabar. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, bersyukur. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Ayo teman-teman, kita sholat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul adzim. Ada mana Ali? Mau ngaji Pak Ustaz. Oh iya. Yo, kira nak Alif, nak Cendra. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabtulakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Setelah melewati beberapa peristiwa, sekarang ia baru memahami beberapa hal, terutama tentang tujuan dan harapan ayahnya yang hari itu pernah diucapkan kepadanya, tentang ia yang harus berbuat kebaikan dan menyebarkannya kepada orang lain. Tidak peduli bagaimana orang lain bersikap kepada kita, yang perlu dilakukan adalah selalu berbuat baik. Ya gimana ya, ayah sama ibu bilangnya nggak dari kemarin. Kakak, ayahmu ngobrol sebentar boleh? Apa lu gua tauin? Dari ibu, biar kakak gak bisa dan ngelambat. Apa tadi? Makasih ya kak, udah mau. Mau masukin kamu ke UIN, Kak. Apa ya? Apa ya? Bu, boleh nggak ngobrol sama ibu? Rajak, Itu hitam-hitam, kata-kata. kunti bogel, Mang. Ya Allah, kunti bogel. 3. Celana dari untuk selawati yang ayo pusing untuk lagi.